Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Amelia, Anita, Ayunda, dan Sarmidi. Pada video ini kita akan belajar tentang mengenal vektor. Are you ready mengenal vektor? Pada slide pertama kita akan belajar konsep vektor. Seperti yang pernah kita pelajari, besaran ada dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Wow. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai arah. Contoh, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contoh, jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan masih banyak lainnya lagi. Agar teman-teman bisa membedakan seperti apa vektor dan skalar, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan ini posisi A dan ini posisi B, dan orang tersebut akan berjalan dari posisi A ke posisi B dengan jarak 12 meter. Kemudian di posisi B ini orang tersebut berbalik arah dan akan berjalan menuju posisi C dengan jarak 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A ke posisi C melalui posisi B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi kita pelajari, jarak termasuk besaran skalar, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama, kita hitung dulu jarak tempuh orang tersebut dari posisi A ke posisi C melalui posisi B. Jarak posisi A ke posisi B adalah 12 meter dan jarak B ke C adalah 4 meter. Kenapa 4 ini tandanya tidak berubah menjadi negatif padahal orang tersebut berbalik arah? Karena jarak termasuk besaran skalar, di mana dia tidak dipengaruhi oleh arah, maka tandanya tetap. Kemudian, berapa perpindahannya? Perpindahan dari A ke B itu adalah 12 meter. Dan perpindahan B ke C itu adalah negatif 4. Kenapa tandanya ini berubah menjadi negatif? Karena perpindahan termasuk besaran vektor, di mana dia dipengaruhi oleh arah. Karena orang ini berbalik arah, otomatis dia berlawanan dong. Makanya tandanya berubah menjadi negatif. Dan perpindahan dari A ke C melalui B adalah 12 plus negatif 4 sama dengan 8 meter. Jangan lupa satuannya adalah meter. Perlu diingat ya, jarak termasuk besaran skalar dan dia tidak dipengaruhi oleh arah. Sedangkan perpindahan dipengaruhi oleh arah. Jika dia berlawanan, tandanya berubah menjadi negatif. Oke, contoh lain. Salah satu contoh dari besaran vektor yang lain adalah gaya. Katakanlah ini suatu benda. Kemudian ada seseorang yang mendorong benda tersebut ke arah kanan dengan gaya sebesar 150 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya ada seseorang yang mendorong benda tersebut ke arah kiri dengan gaya sebesar 170 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja pada benda ini? Kemudian arah pergerakan bendanya kemana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Teman-teman ada yang tahu nggak? Secara logika, karena yang sebelah kanan mendorong lebih kuat dengan gaya 170 Newton, pasti benda bergerak ke arah kiri, gitu kan? Nah, secara matematika, kedua gaya ini bekerja pada benda yang sama.
Maka jumlah gayanya kita jumlahkan ya teman-teman. Gaya pertama kita jumlahkan dengan gaya kedua, di mana gaya pertama adalah 150 Newton dan gaya kedua adalah negatif 170 Newton. Kenapa tanda ini berubah menjadi negatif? Karena gaya adalah termasuk besaran vektor. Jika dia berlawanan, tandanya berubah menjadi negatif. Jadi, gaya pertama ditambah gaya kedua adalah 150 plus negatif 170 sama dengan negatif 20. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada benda ini adalah 20 Newton. Dan negatif ini menunjukkan arah pergerakannya ke sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh dari besaran vektor. Selanjutnya kita akan belajar cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan vektor digambarkan dengan anak panah, dan ini disebut sebagai pangkal. Pangkal menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Dan panjang anak panah ini disebut sebagai panjang vektor. Panjang vektor menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Jadi, semakin besar vektornya, misal gaya 1 10 Newton, gaya 2 20 Newton. Jika kita gambarkan dengan anak panah, maka gaya kedua akan jauh lebih panjang. Dan ujung anak panah ini disebut sebagai arah vektor. Selanjutnya ada notasi vektor. Misalkan ini titik A dan ini titik B. A disebut sebagai pangkal dan B disebut sebagai arah vektor atau ujung vektor. Dan bisa ditulis sebagai vektor AB. Contoh kedua. Misalkan ini A dan ini B. B sebagai pangkal dan A sebagai arah vektor atau ujung vektor. Dan bisa ditulis sebagai vektor BA. Ingat ya, jika vektor AB berarti vektor A ke B. Kalau vektor BA berarti vektor B ke A. Selain dengan menyertakan titik koordinat dari pangkal ke ujungnya, penamaan vektor juga bisa menggunakan huruf non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Contoh, ini vektor U, ini juga vektor U, ini juga vektor U. Perbedaannya, ini pakai tanda panah di atasnya dan ini pakai garis bawah dan ini pakai huruf kapital. Biasanya menggunakan ini atau menggunakan ini, tapi terserah teman-teman ya menggunakan ini ataupun ini. Agar teman-teman makin paham, yuk simak materi berikutnya. Perhatikan vektor pada gambar ini. Pada gambar ini terdapat vektor A. Vektor A memiliki nilai 3 dan 4. Bilangan ini menunjukkan arah horizontal. Jika tanda panahnya ke kanan maka positif, jika tanda panahnya ke kiri maka negatif. Bilangan ini menyatakan arah vertikal. Jika arahnya ke atas maka positif, jika arahnya ke bawah maka negatif. Angka 3 pada nilai vektor A ini didapat dari gambar ini. Tanda panahnya yang horizontal mengarah ke kanan 1, 2, 3, dan yang nilainya 4 ini didapat dari tanda panah yang vertikal mengarah ke atas 1, 2, 3, 4. Vektor B. Vektor B memiliki nilai 6 dan 2. Di sini ditunjukkan arah vertikalnya menuju ke atas 1, 2, dan arah horizontalnya menuju ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vektor B dapat ditulis vektor B sama dengan 6,2, juga dapat ditulis vektor B sama dengan 6i ditambah 2j. Begitupun dengan seterusnya, vektor C nilainya negatif 1, 4. Vektor D nilainya negatif 2, negatif 4. Vektor E nilainya 5 dan 0. Nah, dari penjelasan tadi saya rasa cukup jelas bukan? Kalau teman-teman udah jelas dan paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Vektor di R3. Vektor ini merupakan vektor ruang 3 dimensi, yang dimana ada depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Di sini ada 3 sumbu. Sumbu yang pertama, sumbu X, menunjukkan arah depan belakang. Sumbu Y menunjukkan kanan dan ke kiri. Kemudian sumbu Z menunjukkan arah atas ke bawah. Di sini terdapat vektor A yang nilainya 2, 3, dan 5. Pada contoh ini nilai 2 menunjukkan X dan nilai 3 menunjukkan Y dan nilai 5 menunjukkan Z. Kemudian dihubungkan dulu menjadi 3 dimensi seperti membuat balok. Vektor A ini diambil dari titik pangkal di sini sampai sini. Vektor A ini bisa ditulis vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 5k. Selanjutnya kita akan belajar Macam-macam vektor. Vektor dibagi menjadi 3. 1. Vektor 0, yaitu vektor yang besarnya 0 dan arahnya tak tentu. 2. Vektor satuan, yaitu vektor yang besarnya satu satuan. Jika ada vektor A yang tak 0, maka vektor A per mutlak vektor A adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Vektor satuan searah dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar berikut ini. Vektor I adalah vektor satuan searah sumbu X. Vektor J adalah vektor satuan searah sumbu Y. Vektor K adalah vektor satuan searah sumbu Z. 3. Vektor posisi. Jika diketahui titik P dalam kurung X, Y, Z, maka vektor OP atau vektor P disebut vektor posisi. Vektor P sama dengan X vektor I plus Y vektor J plus Z vektor K. Mutlak vektor P sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Alfa, beta, gamma dinamakan sudut-sudut arah, sedangkan cos alfa, cos beta, cos gamma dinamakan kosinus arah. Jika ada A, B, C, sehingga cos alfa dibagi cos beta dibagi cos gamma sama dengan A dibagi B dibagi C, di mana A, B, C dinamakan bilangan arah. Perhatikan gambar berikut ini. Cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan 1. Selanjutnya kita akan bahas Aljabar vektor. Operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang lazim dalam aljabar dari bilangan-bilangan atau skalar-skalar dengan definisi yang sesuai dapat diperluas ke dalam aljabar dari vektor-vektor. 1. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama jika keduanya memiliki besar dan arah yang sama dan ditulis A sama dengan B. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A tetapi memiliki besar yang sama dengan besar vektor A disebut negasi dari A ditulis min A. Perhatikan gambar berikut ini. 2. Penjumlahan vektor. Jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan B adalah vektor C, yang dibentuk dengan menempatkan titik awal B tepat pada titik terminal A dan kemudian menghubungkan titik awal A dengan titik terminal B. Jumlah ini ditulis
C sama dengan A plus B. Perhatikan gambar di bawah ini. Definisi ini ekuivalen dengan hukum jejer genjang untuk penjumlahan vektor. Perhatikan gambar berikut ini. Sifat-sifat penjumlahan pada vektor adalah komutatif dan asosiatif. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 3 vektor I ditambah 2 vektor J kurangi vektor K. Vektor B sama dengan 2 vektor I plus vektor J kurangi 2 vektor K. Hitunglah vektor A plus vektor B. Jawabannya ialah vektor A plus vektor B sama dengan dalam kurung 3 plus 2 vektor I plus dalam kurung 2 plus 1 vektor J plus dalam kurung min 1 kurangi 2 vektor K sama dengan 5 vektor I plus 3 vektor J dikurangi 3 vektor K. Contoh ketiga, pengurangan vektor. Selisih dari vektor A dan B yang dinyatakan oleh A min B adalah vektor C, yang apabila ditambah B menghasilkan vektor A secara ekuivalen A min B dapat didefinisikan sebagai jumlah A plus dalam kurung min B. Pengurangan vektor tidak bersifat komutatif dan asosiatif. Lihatlah gambar di bawah ini. Contoh keempat, perkalian vektor. Hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar M adalah sebuah vektor MA yang besarnya mutlak M kali besaran A dan arahnya. Pertama, searah dengan A jika M lebih dari 0. Yang kedua, berlawanan arah dengan A jika M kurang dari 0. Yang ketiga, tak tentu jika M sama dengan 0. Misal, vektor A sama dengan A1 vektor I plus A2 vektor J plus A3 vektor K. Maka M faktor A sama dengan M dalam kurung A1 vektor I plus A2 vektor J plus A3 vektor K sama dengan MA1 vektor I plus MA2 vektor J plus MA3 vektor K. Hukum-hukum aljabar vektor. Jika A, B, dan C adalah vektor-vektor dan M dan N adalah skala-skalar, maka 1. A plus B sama dengan B plus A. 2. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. 3. MA sama dengan AM. 4. M dalam kurung NA sama dengan dalam kurung MNA. 5. Dalam kurung M plus N, A sama dengan MA plus NA. 6. M dalam kurung A plus B sama dengan MA plus MB. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 4 vektor I plus vektor J kurangi 2 vektor K. Vektor B sama dengan 2 vektor I plus 3 vektor J plus vektor K. Hitunglah vektor A kurangi vektor B, yaitu jawabannya vektor A kurang vektor B sama dengan dalam kurung 4 kurang 2 vektor I plus 1 kurang 3 vektor J plus dalam kurung min 2 min 1 dalam kurung tutup vektor K sama dengan 2 vektor I kurang 2 vektor J kurang 3 vektor K. Contoh soal 1. Diketahui A1 sama dengan 2 vektor I kurangi J plus 2 vektor K. A2 sama dengan 3 vektor I kurangi 2 vektor J kurangi 4 vektor K. Dan A3 sama dengan vektor I plus 2 vektor J kurangi 3 vektor K. Carilah besarannya. A1 plus A3. Jawabannya adalah A1 plus A3 sama dengan dalam kurung 2 vektor I kurangi dalam vektor J plus 2 vektor K plus dalam kurung vektor I plus 2 vektor J kurangi 3 vektor K.
sama dengan 3 vektor I plus vektor J plus vektor K. Mutlak A1 plus A2 sama dengan akar 3 Maaf ya guys, pangkat 2 itu plus maksudnya 1 akar pangkat 3 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. sama dengan akar 9 plus 1 plus 1 sama dengan akar 11. Contoh kedua, jika A sama dengan 6 faktor I kurangi 2 faktor J kurangi 4 faktor K, B sama dengan min 4 faktor I plus 6 faktor J kurangi 5 faktor K, C sama dengan 2 faktor I plus 4 faktor J kurangi 2 faktor K. Carilah A, 2A kurangi B plus 3C. B mutlak 3A kurangi 2B plus 4C. Jawaban A, 2A kurangi B plus 3C sama dengan 2 dalam kurung 6 faktor I kurangi 2 faktor J kurangi 4 faktor K kurangi dalam kurung min 4I plus 6 faktor J kurangi 5 faktor K plus 3 dalam kurung 2 faktor I plus 4 faktor J kurangi 2 faktor K sama dengan 12 faktor I kurangi 4 faktor J kurangi 8 faktor K kurangi dalam kurung min 4I plus 6 faktor J kurangi 5 faktor K plus dalam kurung 6 faktor I plus 12J kurangi 6 faktor K sama dengan 22 faktor I plus 2 faktor J kurangi 9K. Jawaban B, 3A min 2B plus 4C sama dengan 3 dalam kurung 6 faktor I kurangi 2 faktor J kurangi 4 faktor K dikurangi 2 dalam kurung min 4I plus 6J kurangi 5 faktor K plus 4 dalam kurung 2 faktor I plus 4 faktor J kurangi 2 faktor K sama dengan 18 faktor I kurangi 6 faktor J kurangi 12 faktor K min dalam kurung min 8 faktor I plus 12 faktor J kurangi 10 faktor K plus 8 faktor I plus 16 faktor J kurangi 8 faktor K sama dengan 34 faktor I kurangi 2 faktor J kurangi 10 faktor K. Mutlak 3A kurangi 2B plus 4C sama dengan akar 34 akar 2. Maaf ya guys, itu maksudnya akar 34 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah minus 10 kuadrat. Hasilnya akar 1156 per 4 plus 100 sama dengan akar 1260. Hasilnya 6 akar 35. Nah, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.